وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menghidupkan kembali kita setelah mewafatkan kita dalam kondisi tidur, dan kepadanya lah kelak kita akan kembali. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaihin nusyur. Jamaah yang berbahagia rahimakumullah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita hingga saat ini, berupa kesempatan hidup, kesehatan, waktu luang, dan nikmat yang masih ada pada diri kita saat ini adalah nikmat iman dan Islam. Karena dengan iman dan Islam ini yang akan menyelamatkan hidup kita. Di antara ikhtiar yang kita lakukan dalam mempertahankan iman dan Islam kita ini adalah kita berkumpul di sini. Pertama, kita melaksanakan kewajiban kita, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan rutinitas kita biasanya pada ahad subuh, beberapa waktu sejenak kita bersama-sama berusaha meningkatkan keilmuan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita menuntut ilmu itu bukan sekedar kita supaya jadi orang yang pandai, pintar, mengetahui ini dan itu, tapi tujuan utamanya adalah agar iman kita semakin meningkat. Dan dengan iman kita yang meningkat ini, harapannya ibadah kita pun akan meningkat. Karena ilmu dan iman itu Allah sebutkan di dalam firman-Nya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah itu akan mengangkat derajat seseorang yang beriman dan berilmu.
Bukan hanya sekedar beriman tetapi juga berilmu. Dan bukan hanya sekedar berilmu tetapi juga beriman. Dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah tujuan kita. Kita memiliki ilmu agar kita mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Agar iman kita ini didasari dengan ilmu. Maka kata Kiai Haji atau Ustadz di pimpinan wilayah Muhammadiyah, ya, salah satu Ustadz kita mengatakan bahwa kita beribadah itu harus dengan ilmu. Harus dengan ilmu. Karena ibadah tanpa dasar ilmu, ya kita hanya ikut-ikutan saja. Ya kalau kita ikutin itu sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau yang kita ikuti tersebut ternyata tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tentu apa yang kita harapkan dari apa yang kita kerjakan tersebut tidak akan bisa terwujud. Tidak akan bisa kita dapatkan. Maka ketika dengan ilmu, maka insya Allah ibadah kita akan menjadi sempurna dan harapannya iman kita akan semakin meningkat. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah, yang kedua kita senantiasa dianjurkan untuk menyampaikan salawat dan salam kepada suri tauladan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita sama-sama mengaku sebagai umat beliau. Kemudian kita juga sama-sama berharap mendapatkan syafaat beliau kelak di hari kiamat. Nah, tentu untuk mendapatkan ini, di antara jalan yang harus kita lakukan adalah mengikuti beliau, menyampaikan salawat kepada beliau yang seyogyanya. Sesungguhnya salawat kita itu bukanlah semata-mata untuk beliau, tetapi untuk diri kita sendiri. Hadirin yang berbahagia rahimakumullah. Pertama, kami mengajak kepada diri kami pribadi dan jamaah sekalian, teruslah kita berbuat baik, ya. Meskipun kita belum baik, ya. Jangan menunggu menjadi orang baik untuk berbuat baik, ya. Saya selalu menekankan ketika menyampaikan ya semacam penguatan iman lah ya di sekolah-sekolah, baik di sekolah sini secara khusus maupun di SMP 2, kadang di SMP 3, SMP 12, maupun di sekolah-sekolah SD yang lainnya. Di antara yang saya tekankan kepada generasi-generasi muda ini, anak-anak kita ini adalah kerjakanlah sholat, ya. Jangan menunggu dewasa tua baru mau sholat. Jangan menunggu sudah baik baru mau sholat. Meskipun belum baik tetap sholat. Meskipun dia sadar banyak dosa ya tetap sholat. Belum baik tetap sholat, harapannya dengan sholat menjadi baik, kan gitu. Belum baik berbuat baik, harapannya dengan berbuat baik menjadi orang baik. Karena kalau kita menunggu menjadi orang baik, kita nggak tahu kapan kita menjadi orang baik. Sedangkan jalan untuk kita menjadi pribadi yang baik tidak kita kerjakan. Inilah kenapa kata Kiai Haji Hasyim Muzadi, ya, 1000 alasan untuk kita senantiasa terus berbuat baik. Ada banyak alasan yang harus kita pegang agar kita senantiasa berbuat baik. Di antara alasannya, dengan kebaikan ini kita akan bisa menolak kemungkaran, keburukan. Ya. Maka dalam ayat yang menjadi dasar berdirinya organisasi Muhammadiyah dijelaskan, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Mencegah yang munkar itu bagian terakhir, ya.
bagian terakhir. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Pertama yad'una ilal khair. Mengerjakan yang baik, mengajak orang berbuat baik, mencontohkan berbuat baik. Ini yang pertama. Baru kalau itu sudah kita bisa kerjakan, kemudian mengajak orang berbuat baik, ya. Lantas selanjutnya adalah kita mencegah kemunkaran. Dengan itu harapannya kita mampu mencegah kemunkaran. Ya, kondisi kita sekarang ya, yang lagi viral ini kan kenaikan harga BBM ya. Alhamdulillah ya. Ya, seharusnya BBM naik, ibadah kita juga meningkat, iman kita juga naik. Ya. Jangan BBM naik, iman kita jadi turun. Maka, alhamdulillah di belakang kita ada BBM khusus perut kita pagi hari ini, disediakan oleh pengurus. Nanti setelah kajian kita dipersilahkan untuk menyantap hidangan yang ada di belakang kita. Bisa sampai jam 6 atau jam 6 lewat sedikit nanti. Ini merupakan salah satu yang harus kita hadapi dalam kehidupan ini. Bahwa apapun kondisi kita, apapun situasinya, kita dituntut untuk terus berbuat baik. Karena dengan kebaikan inilah keburukan-keburukan akan bisa teratasi. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana biasanya kami akan menyampaikan hadis-hadis fikih dalam kitab Umdatul Ahkam karya Syekh Al-Imam Al-Hafidh Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani bin Abdul Wahid Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Kita akan membahas hadis berikutnya, hukum tidak menyempurnakan wudu. Hukum tidak menyempurnakan wudu. Ya. Ini persoalan yang dasar. Kenapa dasar? Karena wudu ini menjadi dasar diterima atau tidak diterimanya sholat kita. Ya. Ibadah yang utama, ibadah yang dasar yang harus kita kerjakan. Dan mungkin terkadang kita kadang-kadang tidak memperhatikan hal-hal yang terkait yang dasar ini. Ya, kita ambil contoh, kalau anak-anak kami biasanya di sekolah itu, kalau wudunya seenaknya saja. Tangannya disodorkan, tanpa digosok dan seterusnya ya. Kakinya juga gitu, kadang kepalanya juga disodorkan sekalian ke keratnya. Basah semua rambutnya. Kadang seperti itulah. Dan kalau sudah terbiasa kami sampaikan, itu nanti akan terbawa sampai dewasa. Maka bagaimana ketentuan terkait menyempurnakan wudu ini? Dalam sebuah hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis riwayat Bukhari nomor 60 dalam bab man rafa'a sautahu bil ilmi. Kemudian hadis riwayat Muslim nomor 240 dalam bab wujubi ghuslir rijlain bi kamilahima, ya, bi kamalihima. Bunyi hadisnya bagaimana? An Abdullah ibni Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar, kata Rasulullah. An Abdullah ibni Amr ibn al-As wa Abi Hurairah wa Aisyah radhiyallahu anhum, dari Abdullah bin Amr bin al-As, Abu Hurairah dan Aisyah radhiyallahu anhum, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wailun lil aqabi minan nar, celakalah, kecelakaanlah bagi tumit-tumit karena api neraka. Celakalah bagi tumit
yang terkena api neraka. Maka apa ini yang dimaksud dengan tumit celaka ini? Dijelaskan ya. Pertama kita jelaskan perkata wailun, kecelakaan. Ada beberapa ayat yang kita sering dengar ya dengan kata wail. Dalam surat yang ke-107 ya, ayat yang ke-4, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fawailul lil musallin. Ya. Jadi kecelakaan tumit ini tadi sejajar dengan fawailul lil musallin. Celakalah bagi orang yang sholat. Ternyata sholat saja bisa celaka, apalagi yang nggak sholat kan gitu ya. Jangan berpikir ada yang berpendapat kalau sholat aja celaka, mending nggak usah sholat sekalian. Nah ini pemahaman yang keliru ya. Maka celakalah bagi orang yang sholat, kata Allah Subhanahu wa taala, alladzina hum an sholatihim sahun. Tentu celaka ini bagi orang yang lalai dalam sholatnya ya. Kalau dia sholat tidak lalai, dia sholat bukan ria, dia sholat sudah memenuhi syarat dan rukunnya, dia sholat dengan khusyuk, tentu tidak akan celaka. Kemudian dalam ayat yang lain kita juga akan menjumpai kata wail ini, wailul likulli humazatil lumazah. Dalam surat yang ke-104 ayat yang pertama al-humazah ya. Di sana dijelaskan celakalah bagi orang yang mengumpat dan mencela. Dalam istilah kita sekarang itu membuli ya. Dulu di Jogja saya pernah mendapatkan penjelasan dari Ustadz dari Pondok Pesantren Hamalatul Quran ya, menjelaskan bahwa humazah dan lumazah ini perbuatan membuli orang lain. Humazah itu membuli dengan perkataan atau ucapan. Humazah misalnya merendahkan orang lain, mencemarkan nama baiknya dan seterusnya. Ini humazah. Sedangkan lumazah ini perbuatan membuli orang lain dengan fisik ya. Memukul dengan tangan. Kalau siswa itu kadang mengganggu kaki temannya sehingga temannya sampai terjatuh, ini bagian dari perbuatan lumazah ya. Atau membuli secara fisik. Apa ancamannya? Wail, celaka. Dalam ayat yang lain dan banyak ayat ya, misalnya ayat yang lain wailu yauma idzil lil mukadzibin dan seterusnya ya. Kata-kata wail kita jumpai. Nah, yang jadi pertanyaan apa wail ini? Setidaknya para ulama khususnya mufassir menjelaskan setidaknya ada dua makna wail ya. Yang pertama wail ini dijelaskan bahwa adalah kecelakaan ya, ataupun kebinasaan, sebagaimana dalam kitab Lisanul Arab ya, dijelaskan al-wail dikatakan kepada orang yang terjerumus dan dalam kebinasaan. Akan tetapi ada makna yang lain, dijelaskan bahwa wail ini merupakan lembah di neraka jahanam, di dasar neraka jahanam ya, yang orang-orang kafir diseret ke dalamnya sejauh 40 tahun baru mencapai dasar neraka jahanam tersebut yang bernama neraka wail. Bahkan di sana ada sungai dari nanah di neraka wail ini. Sehingga para ulama menyimpulkan ada dua makna wail yang disebut dengan neraka wail ini. Pertama adalah kebinasaan atau kecelakaan. Yang kedua adalah sebuah neraka, nama sebuah neraka di dasar neraka jahanam yang di sana terdapat sungai dari nanah. Dan ini ancaman bagi orang, kalau dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lalai dalam salatnya karena ria. Ancaman bagi orang yang curang dalam jual beli, melakukan timbangan, wailul lil mutaffifin ya. Ancaman bagi mereka ini. Wailu yauma idzil lil mukadzibin. Orang-orang yang berdusta. Ancamannya adalah neraka wail, dan itu berada di dasar neraka jahanam. Paling dasar.
Dan ini juga ternyata dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, ancaman bagi orang yang tidak memperhatikan ketika membasuh kakinya sehingga bagian tumitnya tidak terkena air. Tidak menyempurnakan dalam membasuh kaki, ya. Sehingga kakinya ini ada bagian tumitnya atau bagian tertentu tidak terkena air wudu. Nah, ini untuk kita memperhatikan agar wudunya dengan sempurna. Al-aqabu ini jamak, ya. Jamak dari kata aqabun, ya, tumit. Berarti tumit-tumit, ada 2 tumit kita. Minan nar, ya, api dari neraka. Maka kalau kita artikan secara bebas, celakalah tumit orang yang terkena api neraka karena tidak menyempurnakan dalam wudunya. Dan ini berlaku untuk semua anggota wudu kita, ya. Meskipun dalam hadis ini secara khusus menyebutkan tumit, tapi kalau kita membasuh wajah tidak sempurna, maka tentu tidak akan sempurna juga wudu kita. Kita membasuh tangan kita nggak sempurna, berarti dalam membasuh tangan juga nggak akan sempurna. Dan konsekuensinya nanti ketika kita wudunya tidak sempurna, maka sholat kita pun menjadi tidak sempurna. Kalaupun masih tidak sempurna, masih dianggap sah, itu masih bolehlah, ya. Tidak masalah lah. Tapi kalau ini tidak sempurna, ternyata menjadikan wudu kita tidak sah, wudu kita tidak dianggap wudu yang sebagaimana yang Allah dan Rasulnya perintahkan, maka berarti menjadikan ibadah sholat kita juga tidak sah. Maka bab wudu ini merupakan bab yang harus kita perhatikan. Tentu juga kita tetap memperhatikan adabnya. Meskipun kita menyempurnakan dalam membasuh anggota wudu ini, kita tetap memperhatikan misalnya dalam penggunaan air, ya, tidak berlebihan. Maka di salah satu masjid di Jakarta itu kan, Masjid At-Tanwir yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu kan salah satu solusi agar air itu tidak mubazir, dibuat aliran bekas air wudu itu untuk menyirami tanaman atau taman-taman yang ada di masjid. Ini salah satu ikhtiar agar tidak berbuat mubazir terhadap air. Karena memang kalau wudu ini kan setiap orang ya macam-macam lah dalam menggunakan air. Kalau misalnya di Timur Tengah mungkin memang secara otomatis sudah dibatasin, ya, penggunaan airnya. Mungkin alirannya sangat kecil sekali. Kalau kita di sini kan ya kasihan juga kalau seperti itu kan, air berlimpah dari Sungai Kandilosanya nggak habis-habis, ya. Masa digituin kan? Tapi tergantung kita saja menggunakannya dengan bijak, ya, dengan baik, sesuai dengan kebutuhan kita. Tidak boleh berlebihan. Bahkan wudu itu sebenarnya yang wajib sekali saja. Membasuh wajah sekali, tangan sekali, kepala sekali, kaki sekali. Yang wajib itu sekali. Sunahnya 3 kali. Sunahnya sampai 3 kali. Sekali sudah, kalau sempurna boleh. Misalnya kita terbatas airnya, kita hanya membasuh sekali-sekali saja, kita meratakan dengan baik, itu sudah sah. Sudah dianggap wudu. Karena yang wajib itu sekali. 2 kali, boleh juga 2 kali. Kalau merasa sekali itu tidak sempurna, 2 kali. Dilanjut dengan 3 kali. Tapi kalau ke-4 kali, ini dilarang. Nggak boleh. Kalau kita sengaja sampai 4 kali, kita akan berbuat mubazir. Dan mubazir ini bagian dari temannya setan. Dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita berlebihan dalam menggunakan air. Jadi batasan maksimalnya itu sampai 3 kali. Boleh sekali, boleh 2 kali. Nah yang sunnah adalah sampai 3 kali. Kecuali kalau di tarjih itu, kepala itu hanya sekali saja dalam membasuhnya. Sekali sekaligus telinga. Hadirin yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah. Yang bagian terakhir yang akan kami jelaskan adalah keutamaan menjaga dan menyempurnakan wudu ini. Kalau tadi ketika tidak menyempurnakan wudu ada ancamannya. Salah satunya ketika tidak menyempurnakan membasuh kaki kita sehingga tumitnya tidak terkena air, tidak terbasuhi, maka ancamannya adalah wail, kecelakaan, kebinasaan. Tafsir yang lain menjelaskan sebuah neraka di dasar neraka jahanam yang di sana ada sungai dari nanah.
Maka keutamaan bagi kita yang menyempurnakan wudu apa? Di antaranya adalah pertama, sebagai penghapus dosa kita. Ya. Wudu kita itu adalah menghapus dosa kita. Makanya yang dibasuh adalah tangan kita, wajah kita, kaki kita, ya. Karena bagian-bagian inilah yang kerap kali berbuat dosa dan maksiat dalam kehidupan kita ini. Tangan kita, ya. Kemudian mata kita, ya. Mulut kita, kaki kita gunakan untuk melangkah ke tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka inilah yang kita basuh sehingga wudu kita ini sebagai penghapus dosa kita, ya. Dalam hadis dijelaskan adalah barang siapa yang membaguskan wudunya, menyempurnakan wudunya, maka keluarlah dosa-dosanya dari jasadnya sampai keluar dari bawah kukunya. Bayangkan. Kalau kita menyempurnakan wudu kita ini tadi dengan baik, menyempurnakan wajah dengan baik, tangan dengan baik, kepala dengan baik, kaki dengan baik, maka dosa-dosa kita itu akan keluar lepas dari diri kita, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dari bagian kuku kita pun, dari bawah kuku kita yang itu pun akan terhapus, luntur oleh air wudu yang kita kerjakan. Tentu ini adalah dosa-dosa kecil, ya. Kemudian dari banyak keutamaan, ya, di antara keutamaan yang paling luar biasa adalah ketika kita menjaga wudu, menyempurnakan wudu, ya, khususnya dalam kondisi sulit. Suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul dengan para sahabat, kemudian beliau menyampaikan mimpi beliau, hadis ini Ahmad, ya. Kata beliau, semalam saya bermimpi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan wujud yang sangat indah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Apakah engkau tahu ya Muhammad apa yang diperbincangkan oleh para malaikat di langit?" Kata Rasulullah, "Saya tidak tahu ya Rabb." Kemudian Allah Subhanahu wa taala meletakkan tangannya, ya, di pundak Rasulullah sehingga terasa dingin di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah pun berfirman kembali, "Apakah engkau tahu ya Rasulullah, ya Muhammad, apa yang diperbincangkan oleh para malaikat di langit?" Kata Rasulullah, "Ya benar, saya tahu. Saya mengetahuinya ya Rabb." Mereka memperbincangkan suatu amalan yang menghapus dosa dan mengangkat derajat seseorang. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Benar wahai Muhammad." Mereka memperbincangkan suatu amalan yang dapat mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosanya. Maka Rasulullah SAW menyampaikan dan melanjutkan sabdanya kepada para sahabat, amalan tersebut adalah menyempurnakan wudu ketika kondisi sulit, dalam kondisi dingin, dalam kondisi sakit dan sebagainya, tetap menyempurnakan wudunya. Amalan pertama. Yang kedua adalah amalan yang kedua yang mengangkat derajat seseorang dan menghapus dosanya adalah orang yang senantiasa melangkahkan kakinya menuju ke rumah Allah, menuju ke masjid ketika sholat 5 waktu maupun aktivitas keagamaan yang lainnya. Gemar melangkahkan kakinya ke rumah Allah, maka bagi mereka diangkat derajatnya, dihapus dosanya. Dan amalan yang ketiga kata Rasulullah SAW adalah orang yang duduk di masjid setelah sholat yang satunya menunggu sholat berikutnya. Maka 3 amalan ini akan mengangkat derajat dan menghapus dosa seseorang. Benar engkau ya Muhammad, kata Allah. Ketika seseorang mengamalkan amalan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, maka orang ini akan diampuni dosanya, diangkat derajatnya, dan dia akan hidup dalam kondisi baik serta akhir hidupnya pun akan baik. Dia akan mengakhiri hidupnya dengan husnul khotimah. Maka salah satu amalan di antara amalan kalau kita ingin hidup baik dan akhir hidup baik adalah dengan menyempurnakan wudu, senantiasa melangkahkan kaki kita, gemar melangkahkan kaki kita ke masjid, dan menunggu sholat berikutnya setelah melaksanakan sholat yang satu. Nah, inilah diantara dari sekian banyak keutamaan ketika kita menyempurnakan wudu kita. Ya, kita juga akan mendapatkan cahaya ketika menyempurnakan wudu. Maka kita dianjurkan, ya, kalau membasuh tangan itu kan dilebihkan sedikit agar cahayanya nanti lebih banyak.
Dan di dalam himpunan putusan tarjih pun setiap pembahasan mengusap wajah di sana ditekankan dengan sempurna. Ya. Kemudian membasuh tangan ya, dengan sempurna. Membasuh kepala dengan sempurna. Kaki dengan sempurna. Itu dijelaskan dalam himpunan putusan tarjih. Ketika membasuh akonda wudu, senantiasa setelah mengucapkan ataupun menyampaikan dengan 3 kali, disempurnakan, digosok-gosok. Kemudian dibasuh di bagian mana saja. Ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Ya, semoga ini menjadi kebaikan bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita senantiasa memperbaiki ibadah kita dan senantiasa berbuat baik. Karena kebaikan yang mana yang mengantarkan kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak mengetahuinya. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahuinya. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi dan jamaah sekalian. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.